Haleluya, Shalom kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Pray From Home. Dan sebelum kita mendengar firman, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyerahkan telinga kami, mata kami, hati kami, perhatian kami kepadamu. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berdampak buat orang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, sebelum saya sharing firman Tuhan, ada percakapan yang indah di sore hari ini saya bersama istri. Satu hal ketika kita membaca firman, mari kita bukan pakai konsep pikiran kita, tapi mari kita pakai konsep pikiran Tuhan yang tertuang dalam firman Tuhan yang kita baca. Dan salah satu yang mau saya bagikan buat saudara sekarang adalah pengampunan dan perdamaian. Dari Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Mungkin saudara berkata, mungkin saudara bertanya, saya hidup di dunia sekali, mengapa sih saya harus cari musuh? Iya, kita nggak cari musuh, tapi kita pasti punya musuh. Iblis pasti memusuhi kita. Pilihannya kita menjadi musuhnya iblis atau kita menjadi sahabatnya iblis. Tapi apa yang kita baca dari firman ini bukan berbicara mengenai musuh yang diperdamaikan itu kita berdamai dengan iblis, tidak. Jadi ini yang harus kita tahu bahwa hubungan kita dengan sesama ini yang perlu dipulihkan. Saudara, hal mengampuni bukan sekedar pilihan, namun merupakan keputusan. Jadi, saudara bukan sekedar memilih, tetapi saudara mesti memutuskan mengampuni atau tidak sama sekali. Nggak bisa setengah-setengah. Dan ketika saudara melepaskan pengampunan, berarti saudara juga melepaskan berkat. Jadi, nggak bisa yang namanya mengampuni tanpa melepaskan berkat. Kalau kita nggak melepaskan berkat, berarti melepaskan kutuk. Berarti kita nggak mengampuni. Saudara, kita juga harus belajar bahwa tidak ada perdamaian tanpa pengampunan. Kita mau hidup damai. Damai sejati hanya kita dapat dari dalam Yesus Kristus. Nah, dua hal yang kita bisa belajar malam ini. Yang pertama, kasih dan kesetiaan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Pertanyaan saya, apakah saudara benar-benar takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu bukan berarti takut ketakutan, tapi takut itu adalah wujud hormat, kagum, dan rasa takut kita kepada Tuhan itu awesome. Ya, betul-betul kagum, hormat, sekaligus takut. Bukan ketakutan. Fear atau frightened. Bukan seperti itu. Saudara, oleh sebab itu kita belajar. Orang yang takut akan Tuhan ini benar-benar bisa belajar untuk mengampuni. Kesalahan dapat diampuni dengan kasih dan kesetiaan. Kalau saudara punya kasih, saudara akan belajar untuk memiliki belas kasihan dan mengampuni. Kasih, belas kasihan itu menghasilkan memberi kesempatan. Dan lewat memberi kesempatan, lahirlah pengampunan. Dan kita juga belajar kesetiaan. Tuhan setia dengan janjinya, dan kita belajar untuk setia, melakukan janji-janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Jadi ketika kita pegang janjinya, waktu kita mengampuni, kita beroleh damai sejahtera. Lepaskan yang namanya pengampunan itu. Jangan simpan kesalahan orang lain. Jangan bawa yang namanya kesalahan orang lain masuk dalam hati kita. Bahkan bertahta sehingga hati kita pahit, kecewa, marah. Saudara, miliki hati yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Love and faithfulness.
Dan kita juga mau belajar, lewat kasih dan kesetiaan, lahirlah pengampunan. Kita sudah menikmati kasih-Nya Tuhan. Kita sudah menikmati kesetiaannya Tuhan. Masa kita nggak mau mengasihi dan mengampuni orang lain? Lewat kasih dan kesetiaan yang kita nikmati dari Tuhan, kita belajar untuk mengampuni. Mengampuni berarti memberi kesempatan. Hal yang kedua, pengampunan dan perdamaian. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan mau kita menjadi peacemaker, pembuat damai, peace bearer, pembawa damai. Dimanapun kita ada, di situ ada damai. Saudara, mungkin kita bisa punya banyak hal, punya banyak harta, punya banyak hal yang dicita-citakan, dinanti-nantikan, dikejar orang. Namun berita baiknya, sekalipun Anda hari ini nggak punya banyak hal yang dikejar banyak orang, namun Anda punya Tuhan. Anda adalah orang yang kaya di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan damai sejahtera buat anak-anaknya. Jadi jangan sampai karena pola pikir kita, konsep pikir kita salah, kita nggak punya damai sejahtera. Orang yang nggak punya damai sejahtera, pikirannya pun bukan pikiran damai sejahtera, bukan pikiran Kristus. Pikirannya adalah mengejar kekayaan, pikirannya bagaimana bisa menikmati hidup dan lupa kita juga perlu belajar untuk berbagi dengan orang lain. Nah, kekasih Tuhan, perdamaian terjadi di mana ada pengampunan. Beberapa waktu yang lalu ada cerita tentang sebuah kisah di bandara. Saling tuding, saling marah, lupa, sampai bawa-bawa instansi dan lain sebagainya. Saudara, mari kita belajar rendah hati. Kalaupun kita marah, kita kecewa dengan orang lain, kita nggak perlu sampai teriak-teriak. Lu nggak tahu, gua ini anak Tuhan. Nggak perlu demikian. Anak Tuhan itu malah dengan rendah hati, dengan sangat humble, nggak perlu memperlihatkan dirinya, menyombongkan dirinya, siapa dirinya. Yang paling penting adalah siapa yang ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, maka apa yang kita berikan adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati membuka pintu perdamaian. Saudara, hati yang penuh kasih dan penuh belas kasihan menghasilkan pengampunan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Masa kita nggak mau mengampuni orang lain? Miliki hati yang penuh pengampunan sehingga pemulihan hubungan terjadi. Lewat hati yang penuh pengampunan, maka terjadilah perdamaian dan pemulihan. Akhir kata, kasih dan kesetiaan menghasilkan pengampunan, dan pengampunan menghasilkan perdamaian dan pemulihan hubungan. Saya percaya, di mana Kristus tinggal dalam diri kita, di situ ada damai sejahtera. Fokus kita adalah Kristus, memuliakan Kristus, menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Milikilah pengampunan dan perdamaian dan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa, yang berlipat ganda dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kesetiaan-Mu, dan kami belajar lewat kasih dan kesetiaan-Mu, kami belajar mengampuni orang lain, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Memang pada awalnya tidak mudah, tapi kami mau belajar. Tuhan tolong kami, biar kami makin mengerti, makin mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan lewat kata orang, tapi pengenalan pribadi kami dengan Tuhan. Dan malam ini, biarlah lewat kehidupan kami, terjadilah perdamaian dan pemulihan hubungan. Tolong kami Tuhan, untuk makin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan mau melayani orang lain dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan kerendahan hati. Malam ini kami berdoa,
buat beberapa ibu yang sangat luar biasa. Ibu Menok, Ibu Ikut, juga Bu Linda. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat khusus buat para oma ini yang mendoakan, mendukung, melayani keluarga dan keluarga besarnya. Biarlah keluarga besar mereka satu demi satu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa buat beberapa kekasih Tuhan yang sedang sakit, anak Aiko, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Kami percaya roh jiwa tubuhnya milik-Mu. Dan kami menyerahkan Pak Slamet. Biarlah Pak Slamet mengalami pemulihan kesehatan, termasuk Cilui. Biarlah jantungnya dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kami berdoa buat Yofi. Setiap kali kemoterapi terasa sakit. Dan kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan buatnya. Termasuk keluarga yang mendampingi, diberi kesabaran. Kami menyerahkan beberapa kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Baik di rumah sakit maupun di rumah. Dimanapun mereka berada, kami berdoa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan mujizat. Kami minta kesembuhan, pemulihan, dan mujizat dari Tuhan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat para kasih Tuhan yang hari-hari ini terus bekerja, terus mengumpulkan berkat dari Tuhan. Biarlah mereka diberkati untuk menjadi saluran berkat. Tuhan tolong mereka ya. Tuhan dalam nama Yesus. Kami malam ini juga berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang beribadah di Rock Jajak, baik yang secara on-site maupun yang secara online. Dimanapun mereka berada malam ini, kami berdoa pekerjaan, rumah tangga, studi, pelayanan, dan apapun yang mereka kelola, yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan melindungi, menyertai, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Alvin Zhu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan berkat khusus, perlindungan khusus, bahkan Tuhan memberikan hikmat supaya mereka dapat mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan buat mereka. Kami menyerahkan keluarga Johan yang di Tangerang maupun keluarga Daniel yang ada di Sentani. Biarlah mereka dipakai Tuhan untuk melayani pelanggan-pelanggan penerbangan dan mereka menikmati berkat Tuhan. Rumah tangga mereka pun diberkati. Malam ini kami menyerahkan keluarga Miss Lydia, baik yang ada di Jakarta, di Manado, dan di berbagai negeri. Kami berdoa, keluarga hamba Tuhan ini, biarlah menjadi keluarga yang memberkati orang-orang di sekitar mereka, lewat pelayanan mereka, aksi sosial yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan pula keluarga Ibu Siana. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kami berdoa dibuat Tuhan berhasil. Pertolongan dan kehidupan serta penghidupan mereka sudah Tuhan nyatakan. Berkat khusus buat mereka. Damai sejahtera ada pada mereka. Kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali bersama keluarga besarnya. Biarlah mereka rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa buat Bu Maria yang ada di Solo. Tuhan memulihkan pasca operasi katarak yang ada di mata kanan, dan minggu depan persiapan untuk operasi katarak di mata kiri. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami menyerahkan orang tua, mertua, adik dan adik ipar, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa, Tuhan memberikan pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini, biar Tuhan yang memberkati secara khusus, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami hormat, takut, dan gentar kepada Tuhan, Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan menolong, Tuhan menyediakan segala yang diperlukan, dibutuhkan. Kami menyerahkan keluarga Isinta, dimanapun mereka berada. Kami berdoa biarlah satu demi satu takut akan Tuhan.
Dan kami berdoa buat Mbak Dwi dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Tuhan memberikan berkat khusus. Tak lupa kami berdoa buat kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home, baik yang lewat Facebook, lewat YouTube. Kami berdoa, Tuhan sudah menyediakan segala yang mereka perlukan, butuhkan setiap hari. Bahkan apa yang di luar pikiran, di luar rencana mereka, Tuhan sudah menyediakan. Kami menyerahkan Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, biarlah rekan-rekan hamba Tuhan terus melayani Tuhan dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan kami percaya berkat Tuhan ada pada mereka semua. Malam ini kami minta ya Tuhan, bangsa negeri Indonesia berkatilah. Dan biarlah Indonesia cepat sembuh, cepat pulih, dan vaksinasi COVID-19 menyebar dengan merata sampai ke ujung-ujung daerah. Dan kami minta ya Tuhan, pemulihan ekonomi terjadi buat negeri Indonesia. Dan kami minta ya Tuhan, biarlah hati dan sikap, karakter penduduk Indonesia makin hari makin penuh disiplin. Menjaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Dan berkat-Mu juga turun buat anak-anak yang sedang mempersiapkan diri mereka menyongsong ujian tengah semester. Tuhan mempersiapkan mereka, dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik, yang indah, yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadilah pembawa damai dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.